Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang tes SKB Kemenak untuk formasi tahun 2019. Pada video ini saya akan membahas informasi yang sangat penting buat teman-teman sekalian. Ini merupakan keputusan Sekjen Kemenak nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Ini menimbang, mengingat, tidak perlu saya baca, menetapkan ke-1, kedua, ketiga, dan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 oleh PLT Sekjen Kemenak, yaitu Pak Nizar. Nah, informasinya ada pada lampiran, ini informasi yang penting. Lampiran 1, keputusan Sekjen Kemenak nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Bab 1, persiapan. Persiapan yang pertama adalah untuk panitia pusat dalam menyiapkan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil. Kementerian Agama panitia pusat mempunyai tugas. Ada 10 tugas, ini tidak perlu saya baca. Kemudian untuk panitia satuan kerja, dalam menyiapkan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ini, panitia satuan kerja mempunyai tugas yang pertama, melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam provinsi yang sama. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di wilayah masing-masing. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan penguji SKB. A. Jumlah tim penguji. Jumlah tim penguji dibentuk sesuai dengan jumlah peserta yang akan diuji sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan. Artinya, kalau pesertanya jumlahnya banyak, maka tim pengujinya juga akan cukup banyak. Jadi mengikuti jumlah peserta. Nanti kita lihat satu tim penguji itu akan menguji berapa peserta. Kemudian yang kedua, satu tim penguji itu terdiri dari 2 orang. Susunan tim penguji, penguji praktek kerja untuk masing-masing formasi jabatan, penguji wawancara untuk semua formasi jabatan dengan memperhatikan kesesuaian agama peserta dan penguji wawancara. Artinya di sini untuk praktek kerja itu tim pengujinya terdiri dari 2 orang, untuk wawancara juga terdiri dari 2 orang. Kemudian kriteria tim penguji. Penguji praktek kerja berasal dari pejabat struktural, fungsional, pelaksana dari satuan kerja yang sama atau berbeda, atau dari unsur profesional yang tidak berpotensi konflik of interest dengan syarat sebagai berikut. Menandatangani fakta integritas, memiliki integritas objektif dan profesionalitas, memiliki rasa percaya diri kritis dan kreatif, dan seterusnya. Ini tidak berkaitan langsung dengan peserta, jadi saya lewati saja. Kemudian penguji wawancara. Penguji wawancara berasal dari pejabat struktural, fungsional, pelaksana dari satuan kerja yang sama atau berbeda dengan syarat sebagai berikut. Ini penguji wawancara, syaratnya juga sama dengan penguji praktek kerja, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menyusun dan menetapkan lokasi ujian SKB. Lokasi ujian disusun berdasarkan penjadwalan yang telah ditetapkan. Lokasi ujian per kabupaten atau kota paling sedikit 1 lokasi ujian. Jadi setiap kabupaten kota ada minimal 1 lokasi ujian. Pada 1 lokasi ujian terdapat paling sedikit 1 aula atau ruangan yang representatif untuk pelaksanaan psikotes secara serentak sesuai dengan protokol kesehatan. Pada 1 lokasi ujian terdapat paling sedikit 4 ruang ujian untuk pelaksanaan praktek kerja dan wawancara. Jika di lokasi ujian tersebut jumlah peserta ujian kurang dari 4 orang, maka ruang ujian disesuaikan dengan jumlah peserta.
Yang E, lokasi ujian dapat menggunakan kantor Kementerian Agama, kabupaten kota, perguruan tinggi, balai litbang atau diklat, UPT asrama haji, dan madrasah dalam satu kabupaten kota yang sama. F, pemilihan lokasi ujian berkoordinasi dengan satuan kerja dalam provinsi yang sama. D, lokasi dan alamat lokasi ujian dimasukkan melalui aplikasi SKB. Yang kelima, menyusun dan menetapkan petugas lokasi, jumlah petugas lokasi. Penyusunan petugas lokasi berkoordinasi dengan satuan kerja pada provinsi yang sama. Petugas lokasi paling sedikit berjumlah 2 orang pada setiap lokasi ujian dan jumlah petugas lokasi dapat disesuaikan dengan jumlah peserta pada lokasi ujian tersebut dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan ujian. Yang B, kriteria petugas lokasi. Ini tidak perlu saya baca. Kemudian yang keenam, menyusun jadwal penguji praktek kerja dan wawancara. Ini juga saya lewati. Memvalidasi keberadaan peserta SKB. Nah, ini untuk memvalidasi berkoordinasi dengan petugas lokasi yang terdapat peserta SKB yang berasal dari satuan kerja dan melaporkan hasil validasi keberadaan peserta SKB. Kemudian melaksanakan SKB. Dan seterusnya. Kemudian yang 9, kemudian 10, menyiapkan infrastruktur jaringan internet di lokasi SKB. Jadi untuk jaringan internetnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti memperlancar peserta dalam tes SKB. Kemudian menyiapkan aplikasi Zoom virtual meeting berbayar untuk praktek kerja dan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini teman-teman tidak perlu khawatir untuk masalah jaringan internet dan aplikasi Zoom virtual. Ini tentu panitia mempersiapkan sebaik mungkin. Ini sesuai dengan pengalaman saya ketika kemarin pada saat pelantikan PNS dengan menggunakan aplikasi Zoom virtual meeting ini tidak ada kendala yang terlalu berarti. Jadi semoga pada saat SKB nanti juga akan lancar-lancar saja. Kemudian untuk petugas lokasi dan seterusnya, ini saya lewat saja, loncati saja. Kemudian bab kedua, nah ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Pelaksanaan, materi, bobot, dan kisi-kisi. Materi dan bobot. Praktek kerja dengan bobot 35%, psikotes dengan bobot 30%, wawancara dengan bobot 35%. Ini sama dengan tahun 2018. Kemudian kisi-kisi. Praktek kerja. Pengertian merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang profesional dalam jabatan yang akan diampunya yang mencakup penguasaan bidang jabatan, pengalaman kerja, kemampuan berbahasa, dan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Penilaian, peserta memiliki kemampuan profesional dan pengetahuan serta keterampilan yang tinggi di bidangnya dengan nilai tertinggi 175 poin dengan rincian sebagai berikut. Indikator penguasaan bidang jabatan nilainya 100, pengalaman kerja nilainya 35, kemampuan bahasa asing 20, kemampuan teknologi informasi 20. Jadi totalnya adalah 175. Ini ternyata sama persis dengan tahun 2018. Dan juga ternyata indikator ini digunakan pada semua formasi. Nah, saya sudah membuat video tentang ini yang persis penilaiannya seperti ini. Teman-teman yang belum melihatnya bisa lihat video saya tentang tips dan trik bagaimana menghadapi praktek kerja. Kemudian psikotes, pengertian, merupakan serangkaian tes psikologi yang bertujuan untuk menilai berbagai aspek psikologis seperti kecenderungan, kepribadian, kemampuan berpikir, kondisi emosi, sikap, dan perilaku dalam bekerja, baik bekerja individu ataupun bekerja dengan orang lain atau kelompok. Psikotes juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan mental individu ataupun kecenderungan perilaku ekstremisme dan radikalisme. Ini memang menjadi poin penting dari tes SKB. Perilaku ekstremisme dan radikalisme jangan sampai masuk di dalam tes SKB ini. Jangan sampai peserta yang mempunyai perilaku seperti ini
dapat lolos. Jadi benar-benar digunakan sebagai saringan bagaimana supaya paham ekstremisme dan radikalisme ini tidak bisa lolos. Kemudian penilaian, peserta memiliki kondisi mental dan perilaku serta potensi kepribadian yang moderat dan tidak memiliki potensi inferiority feeling yang ekstrim dengan nilai tertinggi 150 poin dengan rincian sebagai berikut. Tes potensi akademik 75, tes kepribadian khusus 75. Jadi total adalah 150 poin. Nah, ini sepertinya juga sama dengan tahun 2018, ada tes potensi akademik, kemudian ada tes kepribadian khusus. Dalam hal ini tesnya mirip sekali atau bahkan memang tesnya merupakan Pepikostik. Nah, silahkan teman-teman juga bisa buka video saya yang membahas tentang psikotes ini, terlebih teman-teman yang belum memahami tes Pepikostik. Saya sudah membuat 2 video tentang itu, silahkan dipelajari. Kemudian, wawancara, pengertian, merupakan percakapan yang menggunakan metode tertentu in-depth interview dengan tujuan untuk menilai komitmen kebangsaan, pemahaman keagamaan, ketaatan beragama, dan kepribadian, serta karya pengabdian, serta kedisiplinan, dan kinerja yang tinggi. Penilaian, peserta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat, ketaatan beragama, kepribadian yang baik, memiliki karya pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai tertinggi 175 poin dengan rincian sebagai berikut. Komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Peserta komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat dengan nilai tertinggi 70 poin dengan rincian sebagai berikut. Komitmen berbangsa dan bernegara. Ini nilainya paling tinggi yaitu 30. Artinya di sini bagaimana peserta itu menunjukkan sikap yang cinta tanah air, cinta bangsa dan negara, kemudian setia kepada negara. Nah, ini akan digali lewat wawancara tersebut. Kemudian hubungan antar agama, bagaimana peserta mempunyai toleransi, kemudian bagaimana berperilaku terhadap dari agama yang lain. Kemudian hubungan intraagama, bagaimana peserta berhubungan, bersikap terhadap kelompok-kelompok yang ada pada agama, dalam satu agama, dalam hal ini ada pada agama Islam. Ini nilainya 20. Nah, ini juga silahkan teman-teman bisa melihat video saya tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang diuji berikutnya adalah ketaatan beragama dan kepribadian yang baik. Peserta memiliki ketaatan beragama dan kepribadian yang baik dengan nilai 70 poin dengan rincian sebagai berikut. Melaksanakan ritual keagamaan dengan taat. Nah, di sini peserta akan diminta untuk praktek sholat, membaca doa, seperti itu. Itu sepertinya masuk di dalam indikator ini. Kemudian indikator berikutnya mampu membaca dan memahami kitab sucinya dengan baik. Nah, ini cukup jelas. Peserta akan diminta untuk membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan juga memberi makna kepada ayat-ayat yang diminta. Ini poinnya 20. Kemudian ketiga, memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, ini juga bisa digali lewat wawancara, bagaimana sikap peserta selama wawancara tersebut. Totalnya adalah 70. Kemudian memiliki karya, pengabdian, disiplin, dan kinerja. Peserta memiliki karya atau pengabdian kepada masyarakat dan kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai tertinggi 35 poin dengan rincian sebagai berikut. Memiliki karya dan atau prestasi nilainya 15. Aktif di lembaga pendidikan, organisasi, masyarakat, keagamaan, profesi seni budaya, dan atau kegiatan kemasyarakatan 10. Memiliki konsep disiplin dan semangat berkinerja tinggi 10. Jadi totalnya adalah 30. Nah, kemudian sistem aplikasi SKB. Sistem aplikasi SKB adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan SKB dengan rincian sebagai berikut. Aplikasi administrasi terdiri atas administrasi pelaksanaan, unggah dokumen pendukung, sebaran peserta, penjadwalan, verifikasi keberadaan, dan integrasi nilai. Aplikasi penilaian substansi meliputi praktek kerja, psikotes, dan wawancara.
Kemudian pelaksanaan SKB. Peserta hadir 120 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 15 menit sebelum ujian dimulai, peserta sudah join di waiting room Zoom. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dinyatakan gugur atau diskualifikasi. Peserta yang berhalangan mengikuti ujian dikarenakan force majeure yang dibuktikan dengan keterangan yang sah, maka diberikan kesempatan mengikuti ujian pada akhir sesi pada hari yang sama atau pada hari yang dicadangkan. Memang di dalam penjadwalan ada SKB cadangan. Nah, ini untuk mengantisipasi peserta yang berhalangan. Kemudian, peserta menyaksikan tayangan video tutorial pelaksanaan SKB. Peserta wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Panitia Satuan Kerja dan pengawas ujian pada lokasi ujian memverifikasi dan memvalidasi peserta yang mengikuti ujian dengan data peserta melalui aplikasi SKB Kementerian Agama. Jika terjadi kendala teknis pada saat pelaksanaan, dibuat berita acara yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan ujian. Pelaksanaan praktek kerja menggunakan aplikasi Zoom Virtual Meeting. Peserta menggunakan perangkat yang disiapkan oleh peserta. Peserta ditempatkan pada lokasi ujian yang sudah ditentukan. Peserta satuan kerja melakukan uji coba pelaksanaan. Panitia satuan kerja menjadi host atau co-host untuk mengatur keluar masuk peserta pada Zoom Virtual Meeting. Satu tim penguji menguji 16 orang per hari per lokasi ujian per formasi jabatan. Jadi ternyata satu tim penguji itu menguji 16 orang. Kemudian waktu praktek kerja per peserta maksimal 30 menit. Nah, ini juga sama seperti tahun 2018 lalu. Oleh karena itu, maksimalkan benar-benar waktu yang singkat ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu mempunyai keunggulan, mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang PNS Kemenak. 8. Dilakukan secara daring dengan aplikasi Zoom Virtual Meeting. Wajib dilakukan perekaman saat pelaksanaan dan hasil penilaian diinput pada aplikasi berbasis daring. Pelaksanaan psikotes. Peserta menggunakan perangkat yang disiapkan oleh peserta. Peserta ditempatkan pada lokasi ujian yang sudah ditetapkan. Panitia satuan kerja memastikan perangkat peserta telah terhubung. Panitia satuan kerja melakukan uji coba pelaksanaan dilaksanakan secara serentak sesuai waktu yang ditentukan berbasis WIB. Waktu psikotes maksimal 120 menit dilakukan dengan aplikasi SKB. Panitia satuan kerja menggunakan atau mengawasi pelaksanaan dan hasil penilaian secara otomatis tersimpan pada server. Nah, ternyata waktu psikotesnya juga 120 menit. Ini mengkonfirmasi bahwa psikotes itu sama saja dengan tahun 2018 karena waktunya juga sama. Kemudian pelaksanaan wawancara. Menggunakan aplikasi Zoom Virtual Meeting, peserta menggunakan perangkat yang disiapkan oleh peserta. Peserta ditempatkan pada lokasi ujian yang sudah ditentukan. Panitia satuan kerja melakukan uji coba pelaksanaan. Panitia satuan kerja menjadi host atau co-host untuk mengatur keluar masuk peserta dalam Zoom Virtual Meeting. Satu tim penguji menguji 16 orang. Kemudian waktu wawancara per peserta 30 menit. Jadi ini sama ya. Kemudian penyampaian hasil SKB. Panitia pusat menyampaikan hasil pelaksanaan SKB kepada Panselnas melalui aplikasi SSCN BKN. Bab 3. Pengawasan, pemantauan, dan pembiayaan. Pengawasan, unsur pengawas. Unsur pengawas berkoordinasi dengan panitia pusat dan seterusnya. Ini tidak perlu saya baca. Jadi pada pengawasan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan SKB itu benar-benar transparan, kemudian benar-benar akuntabel. Oke, ini PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Nizar. Nah, ini merupakan tata tertib peserta. Jadi di sini ada mulai dari pra pelaksanaan SKB, ini juga mungkin sudah informasinya sudah ada dan sudah teman-teman lakukan untuk hal ini. Kemudian saat pelaksanaan SKB, ini hadir 120 menit sebelum tadi sudah, dan seterusnya. Nah,
ini sepertinya juga sudah diberikan sebelumnya ya informasi ini. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagi untuk video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan yang paling penting lagi, teman-teman dapat memaksimalkan tes SKB sehingga mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dan teman-teman dinyatakan lolos CPNS tahun 2020 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.